Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel. Channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Ini apa? Mau ngurusin orang, Pak. Ngurusin hamba Allah. Allah itu setiap hari mengurusi hambanya, tapi setiap hari juga orang kemudian durhaka kepadanya. Maka orang-orang yang ingin menjadi wali kekasih Allah, ngurusin hamba-hamba Allah, ngurusin masjid-masjid Allah, ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu mengenal Allah, mengenalkan umat kepada Allah, tapi dihujat oleh umat. Tapi dikata-katain oleh umat, siap nggak? Apa yang melekat Allah? Saya lupa bawa kitabnya. Yang ke bawah kitab Hada'iq. Tapi saya bawa kitab yang mirip. Judulnya Hada'iq tadi ya. Isinya sama. Kitab Risalah Kusyairiyah. Kemudian ini diringkas, disempurnakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Razi namanya. Ya. Gelarnya Syamsuddin Ar-Razi. Ya mirip-mirip lah saya dengan beliau. Namanya. Ilmunya jauh. Sama-sama Ar-Razi, Pak. Taib. Sekarang kita ngambil satu bab yang di tengah. Jadi bab ini tidak mesti sistematis, tapi boleh kita ambil mana yang sesuai dengan kondisi hari ini. Banyak orang bertanya tentang wali Allah. Betul gak? Siapakah wali? Ada yang ngaku wali, ada yang ngerasa wali. Ada yang mengatakan, oh wali gak tahu dirinya wali. Nah, tapi sebelumnya supaya Allah buka kalbu kita, pikiran, biar nurnya masuk, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Amin. Baik, teman-teman sahabat melakukan Allah, bahasa Arab wali itu ya wali. Bedanya wali itu orangnya. Waliullah, orangnya. Nah, ilmu tentang itu disebut dengan walayah, perwalian. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya minimal dua, ya, wali murid, wali kelas, sama wali beneran. Ini berbeda ya, wali murid, wali kelas, atau wali. Nah, maksudnya wali kelas, ini contoh aja. Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu wilayah. Udah jadi bahasa Indonesia wilayah. Maka seorang wali itu dianalogkan seperti seorang guru. Dia punya otoritas ngurusin satu kelas, satu wilayah. Maka disebutlah orang itu wali. Itu analog yang paling gampang. Ya. Jadi kalau mau sebut wali, dia punya walayah. Maka wali ini, karena urusannya urusan rohani, dia tidak bisa dihitung dengan saya pakai gamis, saya pakai kopiah, saya pakai serban, saya pakai jenggot, itu nggak ada urusan. Tasbih saya 1000, nggak ada urusan, Pak. Ini urusan kalbu, urusan rohani. Maka mengenal wali tidak mungkin dengan mazahir, dengan penampilan-penampilan zahir, dengan penampilan fisik. Tidak mungkin dengan khawariqul aadah, dengan kejadian-kejadian kesaktian, ya, keunikan-keunikan itu. Berjalan di atas air, kebal. Kenapa? Itu terjadi juga pada dukun. Ya kan? Mustajab doa, dukun mustajab terus doanya. Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya salah satu ismul a'zam yang dulu dipakai oleh iblis.
Iblis kenapa doa masih dikasih? Karena dia berdoa dengan Ismul A'zam, nama yang agung. Walaupun itu iblis, kalau udah minta pakai kunci, pasti dibuka pintu langit. Walaupun itu kafir, tapi mintanya pakai kunci, pasti dibuka. Disitulah kita bisa paham, kenapa ketika iblis berdoa, ya Allah jadikan aku hamba yang engkau tangguhkan kematiannya. Dijawab oleh Allah, baik. Engkau minal munzarin, engkau akan menjadi di antara ciptaanku yang ditangguhkan kematiannya. Di antara. Berarti ada yang lain toh? Ada malaikat. Nabi mungkin ada. Wali mungkin ada. Maka wali Allah itu secara harfiah artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Karena dia diurus oleh Allah, dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sah dia disebut wali. Ada penugasan Pak wali itu. Wali kelas aja diangkat ada SK-nya. Masa waliullah enggak ada SK-nya? Tapi SK-nya bukan pakai tertulis gitu Pak ya. Tertulisnya bukan di kertas begini. Tertulisnya di alam malakut dan jabarut. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang Nabi katakan ya, siapa yang menyebutku, kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, man zakarani fi malain, siapa yang menyebutku dalam keramaian, aku sebut dia dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi. Itu wali itu Pak, wali yang masyhur di langit dan di bumi. Ada yang cuma masyhur di langit, itu lebih banyak. Nggak terkenal di bumi. Karena mereka tidak dapat tugas jadi da'i. Yang terkenal itu kan da'i. Kata Imam Ibn Athaillah, wali di zamannya, kalau seorang pendakwah terus bilang, saya nggak mau terkenal, bagus. Tapi menolak terkenal nggak boleh. Minimal terkenal di jamaahnya. Ya kan? Terkenal itu ma'ruf, dikenal oleh jamaahnya. Gimana Pak dakwah kita nggak tahu orangnya? Kita mau denger nggak dia ngomong? Nggak mau. Nah, Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin, sebagai orang berakhlak yang baik, baru kemudian dijadikan sebagai dai. Itulah Sayyidud Du'at, penghulu semua para pendakwah di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu tugas. Ya, bisa jadi ada orang ilmunya seperti wali kelas, tapi dia nggak dapat tugas. Bisa begitu? Bisa. Atau dia sudah selesai tugas pensiun, ilmunya melebihi semua profesor, bisa saja. Maka ada di antara wali-wali Allah yang sudah dipensiunkan dari tugasnya, banyak Pak. Biasanya dia kalau punya murid tuh, dia serahkan. Namun biasanya kalau seorang wali selesai tugas, dia minta dijemput oleh Allah. Imam Bukhari udah selesai tugasnya. Capek dikejar-kejar sama seorang raja yang tirani, yang zalim. Beliau tidak mau diundang ke istana. Karena saat itu ada image. Siapa dai, siapa ulama yang dia berdakwah di istana, saat itu pasti penjilat. Tapi sebelum Imam Bukhari, ada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Dulu dia barengan ngaji sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi gubernur saat itu, masih santri, ngaji. Ketika jadi gubernur, Ibn Syihab diajak. Ketika dia jadi khalifah, Ibn Syihab Az-Zuhri diajak. Kalau itu nggak disebut menjilat. Itu jadi penasehat. Kalau bukanlah Imam Zuhri, tidak ada Imam Bukhari yang kita kenal hari ini. Karena hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari itu adalah warisan-warisan generasi abad kedua, yaitu Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Kita masuk ke kitab ini. Di Quran itu ada Allahu waliyul ladzina amanu, Allah wali orang-orang beriman. Maka wali itu ada wali secara umum. Allah yang mengurus semua hamba-hambanya, maka disebutlah Allah itu wali.
Berarti karakter wali apa? Mau ngurusin orang, Pak. Ngurusin hamba Allah. Allah itu setiap hari mengurusi hambanya, tapi setiap hari juga orang kemudian durhaka kepadanya. Maka orang-orang yang ingin menjadi wali kekasih Allah, ngurusin hamba-hamba Allah, ngurusin masjid-masjid Allah, ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu mengenal Allah, mengenalkan umat kepada Allah, tapi dihujat oleh umat. Tapi dikata-katain oleh umat, siap enggak? Kalau siap, antum akan diangkat jadi kekasihnya. Itu harus punya keputusan. Kalau takut dibenci, takut populer dibenci, maka Ibnu Thaillah mengatakan, ente abduz zuhur, ente bukan hamba Allah yang maha nyata, ente itu hamba Allah yang suka popularitas. Kita juga nggak pengen diam-diam aja, sembunyi-sembunyi, enggak. Kalau ada tugas kita jalan. Maka Ibnu Thaillah mengatakan, jika tugas sudah diturunkan oleh gurumu, oleh Allah SWT, oleh Rasul SAW, maka tidak ada lagi ceritanya diam-diam. Kenapa? Wali Allah bukan hamba sembunyi-sembunyi, tapi dia hamba Allah yang maha menyembunyikan dan maha menyatakan, yang maha populer dan maha gaib, maha zahir dan maha batin. Ya. Jadi kalau antum bisa berdakwah lewat FB, lewat Instagram, terusin. Tapi jangan kemudian ada yang unlike, ada yang kritik, hatinya jadi gundah. Dikata-katain orang di YouTube, sakit. Ya. Mending sakit badan, sakit hati. Nauzubillah min dzalik. Taib. Apa kata beliau? Syarat kewalian itu, beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya maksum, terpelihara dari dosa. Disinilah Syekh Ibnu Taimiyah melanggar ijma' ulama ahlus sunnah. Yang mengatakan bahwa ahlus sunnah nih, sepakat bahwa nabi, semua para nabi dan rasul, terpelihara dari dosa besar, begitu juga yang kecil. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah, semoga Allah mengampuninya, ya, karena beliau di akhir hayatnya bagus. Dan dikuburkan di kuburan para sufi, makbarah sufiyah. Gak percaya antum berangkat ke Damaskus. Jadi di sana ada komplek para sufi. Hanya sufi yang boleh dikubur di situ, Pak. Hanya wali-wali Allah yang boleh dikubur di situ. Ibnu Taimiyah akhir hayatnya beliau mengamalkan kitab Risalah Kusyairiyah. Makanya beliau mengeluarkan kitab Al-Kalimut Thayyib, lalu kemudian opininya 2 jilid dalam Majmu' Fatawa tentang tasawuf. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Ya. Tapi beliau mengatakan apa? Para nabi terpelihara di dosa besar, tapi tidak di dosa kecil. Alasannya ketika Nabi Adam memakan buah larangan disebut berdosa. Padahal dosa di situ bukan dosa yang kita pahami. Contoh begini, imam itu pantasnya pakai kopiah bukan? Ya, benar. Kalau ada imam nggak pakai kopiah gimana? Nggak pantas. Nah, ini yang disebut dosa imam. Bukan dosa besar itu, nggak juga dosa kecil, kepantesan. Khotib pakai baju kaos kira-kira gimana, Pak? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Jadi Nabi Adam tidak pantas melakukan itu, tapi Nabi Adam kekasih Allah bukan? Maka Nabi Adam itu kekasih Allah melakukan sesuatu pelanggaran adab. Kira-kira Allah murka atau gemes? Kalau kekasih? Gemes, Pak. Maka dikasih ujian, turunlah ke bumi. Jadi itu bukan kemurkaan. Ini perbedaan perspektif akidah Islam dengan akidah di luar agama Islam. Ya, yang menganggap kalau Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikutuk. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang wali itu hanya mahfuz, bukan maksum. Mahfuz dari kata hafaza yahfazu hifzan. Hifz, hafaz.
Hafalan. Hafalan itu hafiz. Orang yang hafal hafiz. Hafalan kita sebut hifiz. Orang Malaysia, Melayu menyebut menghafaz. Indonesia menyebut menghafal. Z-nya berubah menjadi L. Ya, zuhur jadi lohor, ya kan? Zuhur jadi luhur. Ya, biasa, itu perubahan-perubahan dialek. Bapak saudara makan Allah, seorang wali itu dijaga oleh Allah tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat, nggak bisa keluar-keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak. Anak kalau salah, dipecat nggak sebagai dari anak? Bisa nggak? Mau gimana juga, anak tetap anak. Nggak ada namanya pemecatan anak. Ada? Kira-kira begitu, apa kata Nabi? Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kebayang? Kalau anak salah, itu disembelih atau dicubit? Ditusuk pakai pisau atau cuma dikasih rotan sayang? Ini yang disebut mahfuz. Anak itu dijaga oleh ibunya. Begitu juga Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Paham di situ ya? Baik. Maka beliau mengatakan famin syartil wali ayyakuna mahfuzan. Maka syarat wali dia mahfuz. Dia dipelihara, kalau terjebak dikasih jalan kembali. Maka ada orang bertanya kepada Imam Junaid, apakah mungkin seorang wali berbuat lacur, berbuat zina? Apa jawaban beliau? Itu ketentuan Allah. Jika Allah berkehendak, terjadilah. Maksudnya, berkaca dari Nabiullah Khidir alaihissalam, Balia ibn Mulkan. Apa yang terjadi pada beliau? Beliau membunuh anak kecil, benar nggak? Iya, membunuh anak kecil dosa atau bukan? Tapi pada hakikatnya itu dosa nggak? Enggak. Beliau merusak kapal, itu merusak benar atau salah? Secara hukum, salah. Tapi secara hakikat justru menyelamatkan semua laki-laki di kampung itu. Kalau enggak, semua perempuan jadi janda. Jadi belum merusak sedikit untuk kemaslahatan yang besar. Kira-kira seperti itu. Jadi wali-wali itu terbagi dua, Pak. Ada yang karakternya, karakter Nabi Musa, Musawiyah. Ini biasanya bertugasnya adalah untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Makanya kritis. Kadang-kadang keras. Berperawakan seorang ahli fikih, penampilannya jelas. Seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Itu Musawiyah. Kritis biasanya. Nabi Musa kritis bukan? Kritis. Lalu ada karakter wali yang kedua. Wali yang kedua, wali yang khidriyah. Wali yang karakternya seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, lain yang dilakukan, lain yang dimaksud. Itu dia. Makanya, kalau kita melihat ada seseorang melakukan sesuatu, belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita nggak boleh langsung judge, Pak. Ini sekarang orang udah satu masjid, udah ngejudge orang. Jadi udah Nabi Musa nggak lolos, Nabi Khidir nggak nemu. Ya. Namun yang sempurna itu adalah walayah al-Muhammadiyah. Kewalian Nabi Muhammad SAW menggabungkan yang zahir dan kalau batinnya. bab wudu dibawa alat wudunya, itulah yang praktek wudu. digabungkan nanti oleh imam akhir zaman. Mandiin mayat. Yang kita sebut Kita Imam praktek Al-Mahdi. mandiin mayat. Imam Mandi Al-Mahdi. junub, caranya Pak, walaupun nggak perlu ganti baju di sini, jangan. Satu Ya. kali. Caranya aja. Nah, jadi wali-wali di Sholat, awal-awal supaya orang nggak ngaku sholatnya itu yang seperti sholat wali-wali Rasulullah paling Musawiyah benar. ini, dia mainnya di adab. Mesti semuanya diikuti ya. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Siapa, Abu Pak Yazid Pengurus, ya? Al-Bustami yang semasa dengan Diobrolin Imam sama para Muslim, ustadznya.
beliau mendengar Supaya ada seorang wali di satu ngajarnya sudut di sini kota. Karena pakai amalannya kitab Imam Abu bersanad. Yazid itu sholat di beberapa Nyambung tempat, kepada Rasulullah mungkin dan para seribuan imam-imam. masjid, Ya. sekedar Barangkali sholat itu tahiyatul masjid karena di masjid waktunya itu. cuma sampai jam 6. Atau ikut sholat jamaah Alhamdulillah. jika waktu maksud Cukup. sholatnya datang. Itu Dua. amalannya Abu Itu Yazid. aja, Jadi Abu Yazid ini safar terus. Ke masjid mana, masjid mana, masjid mana, masjid mana. Kita nggak tahu dulu nyampe Terima kita kasih nggak ya. Buya, luar Kita biasa, nggak ngerti. memberi Ya. banyak Karena beliau diberi karomah ilmu oleh dan Allah bisa pencerahan buat kita. tembus ke Baik tempat Bapak Ibu, tanpa perlu kami pakai beri kendaraan. kesempatan Tapi dua nggak selalu. penanya saja dengan Abu dua Yazid pertanyaan Al-Bustami. ya. Silakan. Satu kali sampailah di satu masjid. Ya, wusifa lahu bil walayah. Ada seseorang Assalamualaikum warahmatullahi imam wabarakatuh. yang disebut seorang kiai, dia ini Terima wali kasih Pak Allah. Ustadz, kajian yang sangat luar biasa. Imam Abu Saya Yazid simpel aja Pak dapat Ustadz, bagaimana tugas kita menentukan wali, menyikapi wali itu dan salah satunya percaya adabnya bahwa, bagus, adabnya tinggi. Dulu takdir masjid bukan yang begini Pak, sudah ini masjid jangan ngeluh ditetapkan ya, Allah nggak itu pakai di sejadah. Lauhul Mahfuz, Ini udah sebagai enak satu ini, Pak. pedoman Dulu kita. orang sholat di masjid Paralel dengan pakai itu, pasir. bagaimana juga kita menyikapi satu kondisi Masuk ke masjid yang harus beliau, kita upayakan dengan si sebuah imam usaha ini, apa yang dilakukan? dari diri kita sendiri Tanah terhadap satu hama fil kondisi. masjid, dia Dengan arti meludah di sampai dalam batas masjid. mana Tidak limit disebutkan itu, dia meludah gitu, ke supaya pasir, kita tidak atau dia meludah ke menyimpang. jendela, Gitu. atau meludah Makasih. ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia meludah di rumah Allah. Dulu waktu Apalagi membahas kalau takdir, kentut di masjid, Pak, pecahlah mohon maaf. umat Islam menjadi dua Wali kelompok. Allah nggak mau kentut di Kelompok masjid, pertama namanya kecuali dia khidriyah. Qadariyah. Ini bab Musawiyah, Kelompok yang mengatakan takdir di tangan Nabi makhluk. Musa. Karena pakai syariat. Kalau di Cina itu aliran Taoism. Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu. Takdir Ketika itu nggak melihat ada, begitu, kita yang buat takdir langsung sendiri. roja'a walam yusallim alaihi. Itu Langsung aliran pulang, nggak jadi Qadariyah, nyapa bukan beliau. Qadiriyah. Nggak Qadiriyah jadi, pengikut Syekh Abdul apa Qadir kita sebut? Al-Jilani. Kita kalau Qadariyah dapat ini nyebutnya apa? banyak dipakai Sowan. oleh Nggak jadi sowan. aliran-aliran Mu'tazilah. Apa kata beliau? Man la yu'man Dan ala orang-orang salah adabin paham min hari ini abin dikira syaraf, kalau kaifa ikut yu'man Qadariyah, ala asraril haq. kelompok yang Jika mengatakan ada orang takdir di tangan kita tidak akan maju. amanah terhadap Itu keliru besar. adab-adab syariat. Nggak ada hubungannya. Bagaimana dia bisa amanah terhadap tugas-tugas? Lalu ada kelompok anti dengan itu, Nggak mungkin. disebut kelompok Jabariyah. Bahwa semua Gitu, takdir di tangan Allah dan kita zahir batin. Maka kalau ada orang-orang yang dipaksa melanggar oleh Allah. syariat itu dan Disebut mengingkarinya, majbur. ini syaratnya. Kelompok ini disebut Jadi Jabariyah. kalau yang bukan wali, Pak, ini wali nih, kata Dulu orang. di Tapi kita Bajar jarang ada melihat dia Syekh melakukan Muhammad ibadah Arsyad misalnya. Al-Banjari Belum pernah tentu dia membahas nggak ini. ibadah. Kita Syekh Abdul harus Somad dengar dari Palembani dia pernah bahas ini. bahwa dia Syekh Abdul mengingkari Rauf ibadah Singkili itu. pernah bahas ini. Mengingkari Syekh syariat Nuruddin itu. Arandri dari Kalau Aceh dia juga mengingkari pernah bahas syariat ini. itu batal kewaliannya. Sampai zaman sekarang. Sampai Jadi ke kalau Buton antum itu ada ketemu Sultan seorang Muhammad wali, Aidrus. Saya pernah udah meneliti masuk dan asar kok mentaktik belum sholat-sholat. risalah beliau, Hadiyatul Bashir. Karena wali ini Itu kadang-kadang juga Allah membahas kasih bab ini. Ternyata ini kelebihan bisa perdebatan mecah badan. berkembang sampai kemana-mana. Siapa itu Nabi Yakub? Jadi Nabi ada Yakub orang kekasih yang Allah bukan? Beliau ketika Nabi, dia Nabi itu pasti bermaksiat, dia salahkan wali. Nabi Allah. Yusuf sedang Kenapa kamu digoda minum oleh khamar? seorang perempuan, Sudah takdir. yaitu Zulaikha, sedang digoda Gitu. itu. Tiba-tiba Nabi Yakub Kenapa ada di kamu depannya bermaksiat? memukul dia dengan tongkatnya. Sudahlah, Nabi itu Yakub di kehendak mana? Allah. Di Yerusalem, Kalamnya benar, Nabi tapi Yusuf maksudnya di mana? nggak benar. di Mesir. Semuanya Kok kehendak Allah bisa benar nggak? pindah tempat? Tapi Padahal Nabi dia Yakub sedang tidak pindah tempat. mempersalahkan Allah. Itu yang Ahlus disebut sunnah mecah, rohaninya mengajarkan mecah. dua hal. Pertama namanya kasab Maka atau Nabi ikhtiar, Muhammad yang Sallallahu kedua Alaihi adab. Wasallam bisa saja dilihat dalam semalam orang mimpi dalam Dua rupa kelompok yang ini kemudian berbeda-beda. ditengahi. Siapa yang Muncullah mengatakan imam ini? namanya Abul Imam Hasan Ghazali. al-Ash'ari. Diulang ini Imam Ghazali. Imam Abul Hasan Diulangi oleh al-Ash'ari ahli hadis. mengambil jalan Imam tengah. Ibn Karena jalan al-Arabi, tengah berarti nggak ikut Al-Ma'afiri. kiri, nggak ikut kanan. Imam ahli hadis dari Marok, Jadi kelompok bukan Ibn Arabi yang ternyata Andalusi. kelompok itu Baik. bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok jadi tegang Imam gitu, Abul Pak? Hasan al-Ash'ari mengatakan bahwa takdir sekarang nggak itu pakai kitab artinya dulu deh, ya. ukuran yang Pusing sudah kalau Allah pakai kitab. tentukan. Ukuran ini semacam jatah. Masih ada waktu. Takdir bahasa Arab itu Allah memberikan ukuran. Wali itu setinggi-tingginya Lalu wali. Allah berikan Dia kemampuan bawah di dalam semua diri para kita, nabi. namanya kasab dan ikhtiar Setinggi-tingginya para untuk wali, memilih. dia Saya pasti menyebutnya di bawah kesadaran. derajat para nabi. Dan setiap Kalau bahasa wali Arabnya kasab, pasti usaha atau mewarisi ikhtiar. seorang nabi. Tapi makna lainnya kesadaran. Setiap wali. Kesadaran untuk Dalilnya milih. apa? Al-ulama Nih, mohon maaf, Pak. warasatul Coba angkat tangannya. anbiya. Ulama pewaris para Coba angkat nabi, tangannya. bukan rasul. Oke, itu yang angkat Bapak atau Allah? diwariskan oleh seorang nabi adalah nubuatnya, bukan kerasulannya.
kita memilih untuk Ada wali Angkat. yang diwariskan kalau oleh Bapak Jadin gampar orang, Nabi itu yang Ibrahim. gampar Bapak atau Maka Allah? coba lihat nanti, tawakalnya tinggi, musuhnya banyak, Kita yang gampar. Kita nggak Musuhnya boleh banyak, mengatakan tawakalnya Allah lah yang menggampar. tinggi. Nggak boleh. Pegangannya hasbunallah wa Inilah ni'mal adab Sayyidina Al-Khidir. bukan dia Sayyidina jemlaris Al-Khidir dagangan itu ketika doa. beliau Nyampe di mempertunjukkan orang-orang demo yang uskun, di depan Sayyidina Ustaz Musa, tapi dukun, alaihi dipakailah wassalatu hasbunallah wassalam, waris para bunuh anak nabi, kecil, mesti juga 124.000 merusak setiap kapal, masa. naikin Setiap tiang masa, Pak. Sekarang berapa rumah jumlah dan umat tidak minta manusia? upah. Ada 7 miliar. Apa kata Nah, beliau? yang wali-wali Tidaklah besar itu aku cuma lakukan itu dari 124.000. perintahku. Kalau mereka hidup di zaman Bani Israel, Supaya mereka pasti nabi. tidak, seharusnya kan dia ngomong, Makanya ini kan dulu di perintah zaman Allah. Bani Israel itu ada nabi semasa. Tapi adabnya, Nabi Daniel, Samuel, apa Sayyidina itu Al-Khidir semasa. masih Bahkan sadar umur bahwa panjang. dialah yang Ada membunuh. nabi yang mendekati Tapi atas masa kenabian Nabi Muhammad wahyu dari SAW, Allah, namanya Daniel. diberitahu oleh Allah, ini Ya, ada. anak punya orang Itu di tua. daerah Syam. Kalau dia Dan nanti dia tahu besar, kemunculan Nabi dia akan Muhammad menyesatkan SAW. kedua orang tuanya. Karena kalbunya terang, dia melihat di bagian selatan. Diberikan pemahaman Dia melihat begitu ke oleh selatan, Allah, sudah muncul Sayyidina cahaya Al-Khidir kemudian Al-Badar. memilih Rembulan, untuk menyelamatkan bulan si purnama. anak sehingga meninggal Dia sudah sebelum melihat. balik Itu masuk yang surga. dilihat oleh Sofia Orang ketika tuanya belum juga bermimpi. masuk Bulan purnama surga. jatuh masuk ke Itu kamarnya. Dia suatu lapor ke keburukan atau ayahnya. kebaikan? Ayahnya seorang rahib. Tapi Dikampar zohirnya anaknya pingsan. Kenapa? dibunuh. Rahib ini tahu sang Kira-kira rembulan begitu. adalah Muhammad sallallahu Sayyidina alaihi Al-Khidir wasallam. sadar dalam membunuh anak kecil itu. Maka mimpi itu Tapi dalam oleh batinnya Imam Bukhari ada satu ditaruh tujuan dalam satu pemahaman. bab yang spesial. Maka dia tidak Kitab mengatakan Ta'birul yang Ru'ya membunuh dalam Allah. Sahih Bukhari. Bab mengenai pentakbiran Gitu ya. mimpi-mimpi. Jadi bagi ahli kalbu, Bisa- mimpi itu bisa adalah memahaminya, media apa? memilah-milah. Berita resmi Maka dari kita langit. ada satu bab setelah Kalau bumi kan setelah kita baca ikhtiar dan CNN, kasab yang disebut TV adab. One, Metro, apa lagi? Contoh Berita kedua. satu. Ya. Sama. Kalau dapat benda baru, kita dikasih Itu berita langit juga Allah begitu, kasih Pak. rezeki Ada mobil baru, channel-channelnya rumah itu baru, di apapun kolbu yang itu. baru. Lalu kita berdoa, Belum tahu ya? Allahumma inni as'aluka khairan Pengen tahu wa khaira kalau ma kita jabalta sebenarnya sudah alaih praktek. wa khaira ma fihi wa khaira ma Antum jabalta menikah alaih. dulu kan? Ya Sebagian Allah, besar aku kan udah memohon menikah nih. kebaikan yang Atau ada mau di cari dalamnya kerja, atau dan mau kebaikan ngapain. yang Istikharah engkau nggak? letakkan di dalam. Istikharah itu buka channel. Tapi giliran buruk, Berita langit. kita nggak boleh ngomong, Aku ya Allah aku cocoknya minta milih yang kebaikannya mana, ya dan Allah? kebaikan, keburukannya dan keburukan yang Kira-kira engkau gimana? letakkan, Pernah? nggak boleh. Berarti dulu Allahumma inni pernah a'udzubika buka min channel syarriha wa min syarri ma fiha. alam Selesai. langit itu, alam jabarut. Gak boleh ngomong wa min syarri ma jabalta Kita pernah fiha, melakukan itu, Pak. dari keburukan yang Tapi engkau karena taruh di dalamnya. tidak Gak boleh. diolah, tidak diolah, Itu bab tidak adab. diolah, tidak diasah. Inilah tidak tajam. perbedaan akidah Nabi orang yang Muhammad bermakrifat. SAW lama di Itulah Gua Hira. gabungan Tajam. antara akidah dan makrifat. Setelah jadi Rasul pun masih itikaf. Orang Lebih cuma belajar tajam lagi. akidah, gak sopan Ini pada para Allah. ustadz Tuh, jadi siapa yang Qadariyah suka mah. itikaf? Orang itikaf Berarti dia mereka nggak punya jalan-jalan, ma'rifat. ya. Pindah Saya pengajian usut-usut sini. Ya dari benar mana sih. Imam Abul Hasan Asy'ari paham Cuma, ini. Ternyata kapan beliau pernah lagi dia berguru itikaf? kepada Imam Ruwaim. Akhirnya Imam jamaahnya lebih tajam Junaid kolbunya daripada al-Baghdadi. dirinya. Ini kejadian Pak di Pernah mana-mana. berguru Ya, kepada ini pelajaran imam-imam buat saya. ahli rohani. Karena kita berdakwah, Imam-imam kita yang ngajar, mengikuti kita guru pola-pola ngaji. Nabiullah Khidir. Ngajar yaitu orang, tapi kayak ikhtiar lilin, dan nyinari adab. orang tapi Gitu, kita Pak. kebakar. Ya. Inilah Dikunyah-kunyah nasib orang aja yang dulu. tidak menyisihkan waktunya bersama Insya Allah. Allah Barokah. Subhanahu wa ta'ala. 124.000 itu dari mana? Secara fisik mereka dari Nabi Adam alaihis salam. Benar ya? Semuanya. Benar. Ini anak Nabi Adam itu anak iblis. Nabi Adam ya? Sepakat. Karena semuanya keturunan Nabi Adam, semuanya keturunan Nabi Adam itu ditegur oleh Allah SWT. Dikasih pengajaran. Saya pernah membahas ini. Satu kali Nabi Adam ditanya, Dam, ente kok bisa sholawat? Tahu dari mana? Allah berbahasa basi. Padahal Allah Maha tahu semuanya. Ini dialog mesra Allah dengan kekasihnya. Apa jawaban Nabiullah Adam alaihissalam? Ya Rabb, aku melihat ke arasmu ke langit sana. Aras langit. Jadi langit itu ada langit yang 7. Ada langit aras. Beda. Karena langit itu bahasa Arab artinya sumu. Kullu ma'ala fahuwa sama. Semua yang tinggi disebut langit. Memandang dia ke atas. Surga kan sudah di Sidratul Muntaha. Sudah di atas langit ke-7, Pak. Melihat ke langit-langitnya Sidratul Muntaha. Tembus pandangnya sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dia melihat nama Allah
dan nama Muhammad atau Ahmad. Berpikirlah Nabi Adam, tidak mungkin ini nama biasa. Pasti nama spesial. Karena nama pencipta digandengkan dengan nama seseorang. Ini coba lihat. Kalau dulu waktu masih kecil, waktu sekolah, sering nggak nulis nama kita love siapa gitu. I love siapa, ditulis Pak, bener nggak? Bahkan perempuan-perempuan kalau nikah atau pas ulang tahun sering buat kalung simbol namanya misalnya Sinta, cowoknya namanya apa namanya? Mahdi gitu ya. SM gitu. Dibuat love SM, simbol. Siapa yang mengilhami itu? Allah. Maka kita kalau di rumah, bagi yang tidak mengharamkan foto dia, ya kan? Kita kalau cinta Allah dan Rasul, kita kasih kaligrafi Allah Muhammad. Ya kan? Itu siapa yang mengilhami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau cinta sama orang tua, kita taruh apa fotonya di rumah. Cinta guru, kita taruh gede-gede di rumah. Bener? Ya, kita kadang-kadang kita foto sama guru, kita pasang jadi ya apa namanya? DP namanya, bukan DP mobil ya. Kenapa itu terjadi? Itu ilham dari Allah. Ini yang dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ya Adam, tahukah engkau wahai Adam, siapakah itu Muhammad atau Ahmad? Apa jawaban Adam? Engkau yang lebih tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang karena dia aku ciptakan engkau. Karena dia aku ciptakan engkau. Kira-kira lebih penting dia atau engkau? Kira-kira begitu maksudnya. Dan itu menjadi mahar, Pak. Menjadi mahar pernikahan ibunda Sayyidatuna Hawa dan ayahanda Adam alaihis salam. Kan kita pantas menyebut itu, ya? Abuna Adam wa ummuna Hawa. Itu maharnya. Sekarang antum main-main dengan salawat. Ya, sekarang kita kurang ajar kepada Rasulullah mengatakan orang tua Nabi di neraka. Dalam hadis yang sahih, Allah itu memerintahkan kepada Jibril untuk memilih siapa orang-orang terbaik di dunia. Maka terpilihlah Arab. Keturunan Ismail, Adnan. Dari Adnan terpilihlah Quraisy. Dari Quraisy terpilihlah Abdul Muttalib. Dari Muttalib terus ya Bani Hashim, Abdul Muttalib ke bawah Abdullah, Aminah. Nabi Muhammad itu suci, benar gak? Ada yang bilang Nabi Muhammad gak suci, kafir dia. Ya, mungkinkah seorang yang suci terlahir dari rahim seorang yang musyrik? Mungkin enggak? Innamal musyrikuna najasun. Surat Taubah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau antum bilang orang tua Nabi musyrik, maka mereka itu najis. Keluar dari rahim yang najis. Pantas enggak ngomong begitu? Ustadz, hadisnya sahih riwayat Muslim. Iya, hadisnya sahih pemahaman. Ente yang tidak sahih. Kan tidak semua arti ibu dan ayah itu adalah ayah kandung. Bisa menjadi paman atau tantenya. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kakek paman disebut aba, abun, bapak. Surah Al-Baqarah, kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Maka Bapak Saudara makan Allah, ini wali Allah pasti nggak mungkin kurang ajar sama Nabi, sama keluarga Nabi. Dan Nabi mengatakan kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka salah satu mukjizat Nabi hari ini adalah zuriat beliau berkembang luas. Suatu kali datang seseorang bertanya, ya Rasulullah, kami tahu ucapkan salam kepada engkau, assalamu alayka ya ayuhan Nabi. Tapi secara salawat bagaimana wahai Rasulullah? Nabi enggak hanya nyebut dirinya, tapi nyebut zuriat dan istri-istrinya. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyati. Di riwayat lain, ya Allah sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka wajib cinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Syiah, Pak, ini Ahlus Sunnah. Ajaran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu lebih mencintai keluarga Nabi daripada Syiah. Nabi berdiri, di depannya ada Hasan Husain. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi, "Ya Rabb, inni uhibbuhuma." Aku mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma. Cintailah keduanya. Dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi, maka cintailah ya Allah siapa yang mencintai keduanya. Jadi antum mau dapat cinta Allah gampang. Cintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat itu terbagi dua. Ada zuriat rohani, ada zuriat jasmani. Yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani, tinggal syukurnya diperbanyak. Kenali kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan zuriat nih, ya Beb ya, kami yang bukan zuriat ini, kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani. Karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah, bapaknya semua arwah. Antum punya ruh enggak? Ruh kita tetesan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad esa. Ya, Allah itu esa sendiri. Jadi dulu belum ada aras, belum ada alam semesta, belum ada semuanya itu hanya dirinya. Lalu Allah menghembuskan nafakhtu, Allah hembuskan nafasnya. Tapi jangan dibayangkan Allah menghembuskan nafasnya. Hembusannya itulah yang disebut Ahmad. Inilah yang dibahasakan oleh Nabiullah Isa, inni mubasyirum birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama azali. Nama azali itu alam sebelum alam ini. Siapa namanya? Ahmad. Aku mengabarkan kepada Bani Israel dengan Nabi yang namanya sudah ada di alam azali. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad inilah kemudian menjadi Muhammad. Pancaran cahayanya menjadi nama Muhammad. Allah itu memandang Ahmad, Muhammad. Intinya itu Muhammad. Jadi kolbunya itu namanya Muhammad. Cahaya Allah ada di situ. Apa kata Allah dalam hadis Imam Bukhari? Ya? Allah memandang bukan ke fisikmu, bukan ke amalmu. Allah memandang ke kolbumu. Kenapa? Di kolbu kita ada akses ke ruh. Ruh itu adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut nur ala nur. Nur berlipat-lipat. Allah pandang itu. Karena Allah ingin dikenal oleh cahaya tadi. Tapi siapa yang berani menatap Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna ayat ya, dari surat Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, bukan hanya menyembahku. Pantas enggak orang menyembah sesuatu yang dia enggak kenal? Kerja tapi enggak kenal kerjaannya apa? Enggak tahu atasannya siapa? Nyaman enggak kerja begitu? Itu sebabnya antum kenapa enggak nyaman berdiri lama dalam sholat? Kenapa tidak jelas siapa yang disembah? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, liya'buduni liya'rifuni. Jin manusia itu misinya cuma satu, mengenal aku. Inilah makna dari surat Thaha ayat 14. Hai Musa, ya. Innani anallah. Allah kasih mengenalkan dirinya. Akulah Allah, tiada yang disembah kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Itu artinya apa? Kenalilah aku. Jadi misi kita apa Pak di dunia? Mengenali Allah. Coba sekarang misinya dijauhkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa misi kita? Mengenal yang disembah. Maka kalau sudah misinya itu, kita nggak akan riuh Pak masalah-masalah kecil sunnah bid'ah itu. Nggak akan rusak cuma karena berbeda kunut, nggak kunut, sayyidina, nggak sayyidina, tasawuf, tazkiyatun nufus, mazhab atau manhaj. Tapi kena terjebak di sini, lupa dengan tujuan akhir, yaitu mengenal
Allah. Ini yang disebut ma'rifatullah. Inilah makna inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, wali yang paling tinggi, wali yang paling kenal Allah. Yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memandang kepada nur Nabi Muhammad SAW, kita kalau dipandang sama kekasih kita, guru kita, orang yang kita segani, keringetan nggak, Pak? Keringetan nggak? Ya, karena Allah memandang ke kolbunya alam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkeringatlah cahaya itu. Lahirlah dari tetesan cahaya itu 124 ribu. Itulah penjelasan kenapa para nabi 124 ribu. Meninggal para nabi semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para wali pun juga 124 ribu. Masih ingat perang terakhir yang paling keren? Perang Badar. Berapa jumlah sahabat Nabi yang berperang dengan beliau? 313. Disebut mereka Ahlul Badar. 313. 313 lawan 1000, Pak. Seandainya lawan 10.000 juga masih menang. Kenapa? Karena yang 313 itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka paling mengenal Allah gitu. Makanya mereka ini nanti, salah satu kisah yang dibawa oleh Habib siapa yang cerita tentang Nuaiman, sahabat pemabuk, itu ajib, kita mau dengarnya kayak mau nangis. Ya? Karena beliau zuriat Rasulullah bercerita tentang Nabi betul-betul dari dalam dirinya. Ya? Maka saksikan ya Allah kami mencintai engkau, mencintai Nabimu dan zuriat-zuriat Nabimu. Nuaiman itu Ahlul Badar. Karena imannya sudah menembus ke dalam relung hatinya. Tapi beliau punya kebiasaan buruk yang susah ditanggalkannya. Yaitu maksiat, bukan maksiat ya. Melakukan dosa minum toa. Di zaman Umar, tim-timnya Umar ini kan banyak. Laporan datang. Ya Umar, itu kekasih Allah atau kekasih setan itu? Ya? Nah, ini sebagai akhir. Apa jawaban Umar? Oh, jangan kamu laknat dia. Karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat semua, saya berdoa semoga kita termasuk yang 124 ribu. Jika tidak, antum termasuk yang mencintai yang 124 ribu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bi syafa'ati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.